Saya Siti Husnul Fatimah dari kelas PGMII dengan NIM 2019032. Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang standar nasional pendidikan. Nah, sebelumnya, apa sih standar nasional pendidikan itu? Standar nasional pendidikan ialah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermanfaat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar nasional pendidikan diatur pada peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Samsudin Ahmad. NIM saya 203190307 dari kelompok 10. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan atau NSP. Standar Nasional Pendidikan berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dan berikut ini adalah lingkup standar pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu standar isi. Hal-hal yang diatur dalam standar isi mencakup materi minimal dan tingkat kompetisi minimal untuk mencapai kompetisi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Untuk selanjutnya yaitu standar kompetisi lulusan. Pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik menggunakan standar kompetisi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu standar proses pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Untuk yang keempat yaitu standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, perabotan dan perlengkapan lainnya. Untuk yang kelima yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan mencakup 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintahan daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Untuk yang keenam yaitu standar pembiayaan pendidikan. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar pembiayaan pendidikan ialah biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan mencakup biaya pengadaan prasarana dan sarana pendidikan, modal kerja tetap, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk yang ketujuh yaitu standar penilaian pendidikan. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar penilaian pendidikan diantaranya penilaian hasil belajar oleh peserta didik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Untuk yang kedelapan yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan, prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan,
guru atau pendidik adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Jaminan Mutu Pendidikan atau SPMP sebagai acuan mutu pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa pendidikan nasional yang mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia. Implikasi dari berlakunya undang-undang ini diantaranya adalah perlu adanya suatu standar mutu pendidikan yang bersifat nasional. Di antara upaya penentuan standar nasional pendidikan di dalam PP nomor 19 tentang standar nasional pendidikan untuk berbagai jenis dan jenjang satuan pendidikan. Upaya menjaga mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu. Dalam manajemen mutu, semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan di sekolah diarahkan agar semua layanan yang diberikan semaksimal mungkin sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Berkaitan dengan upaya tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu atau quality control. Dalam perspektif manajemen mutu, mengendalikan mutu suatu produk setelah dihasilkan bisa menghadapi risiko terjadinya jumlah produk yang tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa proses produksi lebih mahal. Dalam bidang pendidikan, logika ini pun berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan atau asuransi bahwa semua aspek yang berkaitan dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah mencapai standar mutu tertentu sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Konsep yang terkait dengan quality assurance atau peminjaman mutu. Tujuan utama dari sistem manajemen mutu itu sendiri adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses produksi dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan selama proses produksi diawasi sejak permulaan proses produksi itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami yaitu kelompok 10, kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sebisa mungkin kami akan menjawabnya. Mungkin cukup itu dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.